Soalnya kerasanya tuh project animasi di Indonesia itu kayak stagnan gitu loh. Makanya produsnya sekolah-sekolahnya produs banyak animator tapi kerjaannya nggak nambah. Nggak nambah. Makanya, Buat animator, gimana caranya mereka mau jadi yang bercita-cita jadi animator? Kira-kira langkah pertamanya apa, Rul? langkah pertama apa ya langkah pertama? Karena aku nggak tahu ya, aku cerita aja ya nanti dikat kalau Ya, nggak tahu. ternyata bikin rame ya. Jadi Lah, gimana kalau taruh. Gimana, Rul? nanti kalau aku dihujat kan aku kasihan orang tuaku. Gimana nih? Nanti orang tua beda. Gak usah cerita. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Game show, wow. Bukan game show, bukan. Tentang ada gua. Tapi yang penting tuh sekarang bukan gua. Di sebelah gua nih. Iya, di sebelah kita. Di sebelah gua sih. Bapak Irul. Bapak ini apa? Bapak apa gue menyebutkannya ya? Bapak Wota awal. Bapak Wota ini apa? Wota ilusi. Apa? Aku dulu bisa pakai genjutsu. Weh. Apa? Ngapain? Ngopo. Ya. Kenalin dirimu dong. Halo, aku Irul Pinter. Aku adalah seorang animator aja deh. Kau animator, tukang visual efek atau tukang gambar, yang mana yang benar? Ini untuk memberikan kredibilitas lu ngapain di sini? Iya. Karena nggak sembarang orang bisa datang ke sini. Bisa duduk di sini nggak semua orang loh bisa loh. gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau di sini bisa. Yang di sini doang nih, yang kursi ini Kalau doang. itu Kursi nggak lu bisa. doang ya. Oh ya, aku salah satu ini anggota Singham. Apa sih? Kalau ada nomor urut anggota Singham, aku nomor 00. Oh iya. paling pertama ya, paling pertama. Dapat. Ya, Respect, kalau respect. beli merchandise Clean Sound gitu dapat diskon biasanya. Oh iya. Dapat diskon dapat. Orang nggak pernah beli. Ya jadi selamat datang buat Irul Pinter. Jadi Irul Pinter ini dulu teman gua, sekarang udah enggak ya. Karena sekarang dia udah lebih sukses dari gua. Bukan temen. bukan teman. Musuhan. Dia ini sebenarnya mungkin banyak orang mengenalnya dulu sebagai partner in crime untuk bikin skit-skit dan video-video aneh bareng gua. Tapi di belakang layar sebenarnya dia adalah orang kreatif banget dan dia itu sekarang udah kerja jadi salah satu vendor animator terbesar. Dan visual effect. Weh, gak mau rugi. Pinter Namanya marketing. Tampar Production. Oh iya, namanya Tampar Production. Gak mau rugi. Oke. Gak mau rugi. Iya, yang ngajarin marketing siapa sih? Enoclear. Enak clear. Oh ya, dengar pernah ngerjain ini gak sih video klipnya siapa sih nama bandnya yang bawa pesan ini tuh siapa sih yang nyanyi? Bawa Fis, itu gak sih? Bukan. Atau Winda Basudara siapa? Kenapa? Apa sih lu? Ada dia Research-nya ada. Aku lupa tapi yang mana? Nih. Bukan. Nih, Yang bener apa, Rol? Pertama bikin video klipnya judulnya Arus Merah yang bikin Iya, Arus tuh Merah. Iga Masardi sama Gareth Evans. Gareth Evan. Iga Masardi sama ada satu musisi lainnya itu Arus Merah action gitu. Terus setelah itu aku bikin yang itu sutradara. Terus aku jadi produser untuk video klipnya Yellow Claw yang judulnya Amsterdam. Yo. Amsterdam. Kalau tulisannya Amsterdam net ya kalau. Gak usah dijelasin. Kali ada yang Gak usah. Masa nanti bendungan. Oh ya. Takutnya salah. Iya, takutnya salah tulis. Ya. Sekarang sering typo. Ya, betul. Nah, enggak, pertanyaannya nih, itu semuanya animasi ya? Animasi. Oh, satu lagi. Sama visual effect. Video Ya. ada video liriknya India yang judulnya Oh ya, India yang Secukupnya. maksud. Apa? Judulnya? Iya. Judulnya Secukupnya. Cukup. Itu kau juga? Ya. Lagu-lagu Hindi. Itu aku yang animate dan Oh, bukan kau yang bikin musiknya? bukan lah. Enggak jadi ikut bikin. Nggak jadi ikut bikin musiknya? Enggak. Lah katanya mau bikin. Itu udah musiknya terkenal dulu baru aku bikin. Oh. Tapi official kan, bukan fanmade gitu-gitu kan? Warnanya Yang official Gini, apa fanmade nih? ada official sendiri video klipnya. Terus kan ada mau film nanti kita cerita hari ini. Nah itu official soundtracknya. Oke. Nah aku bikin video lirik untuk Yang- official soundtracknya itu. yang Jadinya di movie. ya jadi yang diupload tuh bukan di
YouTube-nya Hindia tapi di YouTube-nya PH Filmnya. Tapi bukan fanmade lah, bukan fanmade. Bukan ya? fanmade. Oke. Nonton gak lu, No? Nanti kita cerita tentang hari ini. Kita cerita hari Nonton waktu itu. Nonton gak? Nonton gue. Nonton. Gue nonton kayak disuruh lu deh waktu itu. Bareng lu gak sih? Enggak. Enggak, yang bareng lu apa ya? Ada lu ngajak gue, cuman gue lupa film apa. Wiro Sableng. Oh iya, Wiro Sableng. Wiro Sableng juga. Ya itu VFX tuh. VFX kan? kan? Betul. Jadi yang kita mau pamerin ini adalah ya seberapa Irul itu sebenarnya tuh orang balik layar. Di depan layar itu cuman buat apa? Buat disiksa aja. Yeah. Buat pinter. buat ini, buat pinter. Buat seru-seruan aja. Flexing. Dan udah banyak banget project-projectannya dan hampir banyak banget lah title-title film di Indonesia terutama ya yang lu berkecimpung juga kan, apa aja, Rul? Ada dari dulu awal ya Surat dari Praha. Wes. Filosofi Kopi. Oh lu? Itu Ya. filosofi kopi. Oh, jadi filosofi kopi tuh ini filosofinya apa, Rul? Filosofinya ternyata kopi nggak pahit. Hah? Nah kan kalau yang asli yang di Fix 60 itu asem-asem. Asam. Kopi itu asam tau, gak pahit. Iya. Pahit. Jadi yang pahit apa, Rul? Kehidupan. Wes. Kehidupan. Keren. Tolong. Oh, Pak kameramen gue kabur loh gara-gara lu, Rul. Masukin Gara-gara lu. Dia nangis. Relate gitu. terharu. Masukin itu dong jadi quotes TikTok. Ya quotes TikTok anjir. Terus apa lagi, Rul, yang lu ingat-ingat lu kerja di balik layarnya? Terus nanti kita cerita hari ini ada Terlalu Tampan. Oh, Yang dari iya, webtoon. yang webtoon Indo. Eknoid juga dari webtoon tuh. Nah. Terus Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Yang terakhir aku ngerjain Alitopan. Visual efeknya Alitopan. Keren. Itulah kalau kalian pada nggak percaya gue bilang kayak Irul udah sukses lah, udah lebih. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh orang ngeliatnya kayak ya Irul gitu kan. Padahal mas sebenarnya luar biasa ya. Dengar-dengar ada 13 judul nih ongoing tahun ini. Iya. Tapi ada dikerjain, nggak boleh kasih tahu katanya ya. Ntar dulu ya. Ada kita lagi running 2 project Oh, film 2. lah. Yang satunya belum aku belum bisa Sebut announce. ya. Yang satunya tinggal meninggal yang disutradarain Christo Immanuel. Oh. Wah, tinggal menunggu. Enggak, Tinggal emang meninggal. beneran tinggal meninggal judulnya. Oh, tinggal meninggal. Iya. Oh, kirain tinggal meninggal. Oh, sama ada yang terakhir ada ternyata film animasi Jumbo Rian Adrian. Oh, lu juga. Oh, Ya, visual ada efeknya. screeningnya nggak yang di Jakarta atau apa gitu? Aku mau nonton, Bang. Ada tapi internal dulu. Ajak-ajak, Bang. Jangan Jumbo, dulu, aku Bang. Bang Rian, respect Bang, sumpah Bang. Jauh-jauh belajar animasi ke US ke sini jadi stand up komedian. Hah? Enggak, tetap jadi ini lagi. Oh iya, animator apa jadi animator? Apa sih lu? Dan stand up komedian tipis-tipis. Iya enggak, itu cuma buat bentar doang anjir. Buktinya dia meneruskan karir apa ya, bikin Jumbo. Dan ini makanya gue bilang ini mungkin film animasi Indonesia kan udah mulai pelan-pelan bangkit dan makin kesini makin rame aja nih. Nah menurut lo gimana, Rul? Kan lu yang kerja di sini, kita mau nanya. Kali kalau aku ditanya kita udah jawab ha. Bener nggak? Jumbo ini salah satu harapan animator Indonesia agar industrinya berputar dengan Amin. Ya. Setuju gua. Setuju. karena aku nggak tahu ya. Aku cerita aja ya nanti dikat kalau Ya, nggak tahu. ternyata bikin rame ya. Jadi Lah gimana kalau taruh. Gimana, Rul? nanti kalau aku dihujat kan aku kasihan orang tuaku. Gimana nih? Nanti orang tuaku bidang. Gak usah cerita. Gak usah cerita kalau gitu, gak usah cerita. Nggak usah. Gak tahu. Aneh banget. Gak tahu lu kan kita gak tahu gimana sih? Iya, apaan sih? Soalnya kerasanya tuh project animasi di Indonesia itu kayak stagnan gitu loh. Makanya produsnya sekolah-sekolahnya produce banyak animator tapi kerjaannya nggak nambah. Nggak nambah. Makanya Gini jadi. kekhawatiran kita tuh nggak keserap. Oke. SDM-nya ada. Tapi nggak ada yang Kerjaannya mau nggak ada. ngerjain. Iya. Nggak ada yang mau. Gue butuh animator gitu. Animator banyak tapi nggak ada yang bilang gue Nggak ada butuh. kerjaan.
Kebalikan dari Kerjaannya Jepang nggak ada. berarti ya? Kalau di Jepang kan kerjaannya banyak. Di Jepang enggak, kebalik. Kerjaannya banyak. Kerjaannya banyak tapi Kerjaannya Animatornya nggak nggak ada. yang kurang. Ada animator ada, cuman regenerasinya kacau balau. Ya itu dia. Beda sama di sini ya berarti ya. Oh pantesan banyak animator yang kayak waktu itu kita wawancara impor kan. aja gitu. Apa? Siapa? Jiva ya? Ya Jiva. Itu kan Iya, Lala. ngerjain kerjaan-kerjaan Jepang dan lain-lain Aswin, gitu. Git S, Dedi Rothstein. Ya Banyak ada lah lah beberapa. teman-teman gitu. Kalau kau juga ngerasain yang seperti itu loh berarti. Kalau aku sih laku-laku aja. Nah dia kan ada kerjaannya. Tapi juga khawatir kalau teman-teman yang baru-baru nggak dapat kerjaan, Betul. jadinya nggak bergenerasi, terus nggak ada yang mau lagi jadi animator. Betul. Takutnya itu. Cuman jawabanmu itu loh. Laku-laku aja. Bener. Industrinya. Gak salah. Bener. Oke. Tapi emang seberapa susah sih Rul jadi seorang animator menurutmu? Wah susah banget. Susah apa? Susah. Kamu tuh harus sabar. Semua kerjaanmu sabar gak sih? Semua kerjaan juga. Jadi waiters juga mesti sabar. Iya. Jadi kalau animator kan nggak cuma ada banyak ya animator stop motion 2D, 3D dan Wih, lain-lain. nih ilmu. Ilmu nih. Coba. Jadi nganimasi itu nggak cuma simple kamu gambar aja, kalau 2D gambar aja yang frame by frame selama 24 frame per detik gitu. Tapi kamu harus bisa acting juga. Acting? Soalnya kamu kan menggambarkan orang yang sedang Berakting. apa ya melakukan Berkegiatan. Ekspresi berinteraksi. karakter, acting Iya, karakternya betul. kan. Lalu acting maksudnya? Ya kamu harus bisa memahami dong, harus ini Situasinya berarti tuh apa, situasinya dialognya. Oh mesti peka. Oh oke. Jadi kayak misalnya gambar sedih ini bisa dapat nggak sedihnya gitu-gitu ya? Betul, moodnya harus dapet. Oh, bukannya ada direkturnya gitu yang ngasih tahu musik kayak gini? Ya ada, tapi kalau nganut doang kan jadinya Gak ada kreativitasnya. iya. Piye to piye. Oke. Ini serius kan nih Rul? Serius. Ya tapi maksudnya kalau mau masuk ke dunia animasi nggak harus jadi animator juga. Ada banyak bidang kan. Apa aja tuh? Apa aja? Background HRD-nya artis. Background apa itu? Background Background artist artis itu menggambar background. Sangat menjelaskan. Terima kasih Gila, Bapak Irul. gila, aku terharu. Gila kita bawa orang yang paling kredibel untuk ngomong ini sih. Menggambar background portal juga bisa. Iya. Pokoknya urutannya banyak kayak skrip kan pasti. Oke, ada. skrip tuh apa? Pasti bikin skrip. writing. Bikin skrip. Lu dibedain kenapa animator di scriptwriter tuh beda kenapa? Bukan maksudku animator di scriptwriter beda. Tapi? Maksudnya di dunia animasi kalau mau bikin animasi itu nggak harus jadi animator. Ya apa? Tadi kan pertama background artis. Artis. Terus skrip. Skrip tuh apa? Bikin cerita. Tapi kan animator bukan itu. Bukan. Tapi kan ini Nah kan kamu aku bilangnya bukan untuk jadi animator, nggak harus jadi animator. Aku bilangnya Untuk bekerja di Aku dunia bilangnya animasi bukan itu. nggak harus untuk bekerja di dunia animasi nggak harus bisa gambar bang, maksudnya bang. Jadi bukan nggak maksud jadi animator, bisa jadi background artis. Tadi dia bilang buat jadi animator bukan harus jadi animator. Tapi bisa jadi Di background artis, skrip. artis kerjaannya bikin background. Gak gini. Kerjaannya bikin skrip. Tal siapa? Caca lu yang tanya. Lighting kerjaannya ngatur cahaya. Iya, Caca lu yang tanya deh. Lu tanya ke dia deh, coba lu Iya, tanya. siapa tahu. Ada pertanyaan bagus nih. Apa aja? Bebas. Di Jogja berapa lama? Ya. Berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Oh Bisa iya. ngomong bahasa Jawa berarti? Bisa karena aku sebelum di Jogja pun juga orang Jawa. Oh, coba ngomong Jawa. Jadi kau kira dia orang apa, Ca? Enggak, coba ngomong bahasa Jawa. Coba ngomong bahasa Jawa. Kula nuwun. Sinten ge? Kula sinten? Kula nuwun. 10. Nggak ada kita ngebahas yang bener. Ini orang beneran mau jadi animator malah gak jadi loh gara-gara lu. Iya gara-gara kamu. Serius. Gak, oke. Ya Ini elah serius. animator kayak gini. Ini serius, oke? Buat animator, gimana caranya mereka mau jadi yang bercita-cita jadi animator? Kira-kira langkah pertamanya apa, Rul? Langkah apa ya langkah? Les gambar. Aduh. Les gambar bisa, les gambar. Les gambar bisa. Tapi
Maksudnya Lu yang tahu. Gue bukan animator. Betul. Masa gue kasih tahu? tapi aku kan bayangannya animator kan banyak, ada stop motion, ada Iya. iya, ada stop, Rigging. ada 2D, 3D, Back, stop motion gitu kan. Maksudnya kalau belajar gambar, kalau kamu animasinya 3D, Ya gak ini ya. Iya enggak Ya, masuk. ya makanya India sekarang gimana menurutmu yang terbaik nih buat calon-calon animator Indonesia nih, kira-kira untuk memulai karirnya gimana kayak kau? Follow subscriber Kristal 500.000 orang loh. Iya 500.000 lah yang Mau jadi subscribe animator. mau jadi animator. Impiannya dibikin bingung gara-gara lu. Lu kan orang industri nih, harusnya kasih wejangan gitu toh. Jangan itu loh. Iya lah. Jangan. Eh apa? Jangan. Jangan, sorry. Apa? untuk jadi animator, Iya, kira-kira langkah awalnya gimana, Pak? langkah awalnya mending kamu sekolah animasi aja. Betul. Setuju gua. Gua nggak pernah sesetuju ini dalam hidup gua, men. Gila. Oh iya, nggak kepikiran. Gua nggak pernah kepikiran. Nggak kepikiran. Soalnya aku nggak tahu, banyak jadinya banyak cabangnya. Jadi Iya kamu oke, tinggal- basicnya kira-kira apa? Basic apa yang mesti Basic dikuasain? dari Ini deh, animator. Gini, desain gini. grafis nggak? Desain grafis nggak basicnya tuh? Gini, belajar prinsip animasi. Nah, gimana? Prinsip animasi. Oke, 12 mesti banget belajar 12 prinsip animasi. Cakep, lanjut. Terus apa lagi? Mesti dibimbing dulu. Apa ya? Bentar ya. Tapi bener sih. Biasanya ya orang yang udah biasa ngerjain itu bingung kalau ditanyain kayak gini. Gue setuju, tapi dia masalahnya nggak otodidak. Dia tuh belajar formal dan dia udah masuk industri, ada standarnya gitu loh. Iya. Nah, kira-kira skill apa yang paling dibutuhin animator Indonesia selain 12 prinsip dasar animasi apalagi? Harus belajar gestur. Nah, gitu dah. Gitu. Belum kelar. Belajar acting kan tadi kan saya kan. Acting. Ntar lu 12 apa teori dasar apa tadi? Pertama 12 prinsip dasar animasi. prinsip animasi. Yang pertama. Terus kedua adalah gestur, yang ketiga. Oh ya. Sebel banget gua. Kalau menurutku mending kamu coba belajar menganimasikan dirimu sendiri. Hah? Paham Contoh. nggak? Jadi kamu bisa mereferensikan kamu pengen gerakan apa, kamu lebaikan aja gerakanmu, terus kamu coba gambar animasinya, atau kalau 3D ya 3D gitu. Misal nonjok gitu, nonjok kan cuma nggak itu ya. tapi di animasi itu menariknya melebaikan gerakan tuh jadi terlihat menarik. Misal nonjok, jadi aku bisa Oh. Bisa melengkung. Malah jangan begini doang ya. ini doang. Nah, itu buat latihannya. Ya. Oke. Nah, gitu tepuk tangan dong, itu tipsnya tuh. Memuaskan ya. Sangat. Sangat memuaskan. Ini baru pertama kalinya nih kita dapat bintang tamu Bintang yang tamu yang kayak gini. kredibel banget ini, luar biasa ya. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita melencengkan topik aja daripada nanti kau nggak bisa jawab sama sekali? Sudah. Sudah. Oke, menurutmu apa gini deh? Kira-kira buat yang mau jadi animator atau jadi, kamu kan juga apa special effect kan? Ya. Itu kira-kira ambil jurusannya tuh wajib animasi apa enggak? Akuntansi kalau kata gua. Yang bisa ada temen dia jurusan apa? Ru? Ada loh teknik kimia kalau. Iya. IT dah. Iya kan ada yang IT jadi animasi kan? IT. Gimana Rul? Menurutmu nggak harus sama atau gimana? Menurutku lebih baik tetap secara formal dipelajarin, karena itu kan kayak udah dirangkum, udah dirunutkan cara belajarnya, sehingga kamu jadi dapat output yang betul lah, efisien secara workflow dan lain-lain. Kalau otodidak tuh ya masih ngawang-ngawang gitu, kadang nggak bisa dipakai juga di industri. No, gue masih menyimpan harapan nih lu bisa memberikan jawaban yang bagus. Sebenarnya tuh kalau animator tuh softwarenya apa sih? Harus banget ya nanya software ya. Emang kenapa? Gue nggak tahu nih. Emang nggak boleh? Ya bukannya nggak boleh ya, tapi Kan- kayak itu
bisa googling sendiri gitu loh. Enggak maksud gua buat industri, contoh kan kayak editor lah. Iya, Editor kan ada dulu tuh kita punya prinsip, dulu tuh zaman gua jadul banget itu Final Cut Pro. Iya, Tiba-tiba geser Adobe. Sekarang malah DaVinci. Bahkan ada beberapa orang nggak peduli kalau pakai CapCut nggak masalah gitu. Nah, ini kan mungkin biar ngebantuin teman-teman yang mau cemplung ke industri nih, kira-kira mesti mantepin software apa sih yang paling sering dipakai? Atau mungkin nggak ada Google gitu. Kalau di Indonesia tuh belum secara workflow tuh belum diseragamkan, makanya masih meraba-raba, bahkan eksportan sequence dari softwarenya itu masih beda-beda, ada PNG, ada TIFF, ada Targa dan lain-lain yang sebenarnya itu kalau dimasukin ke compositing adalah secara teknis untuk bisa dimaksimalkan secara kualitas tuh harus ada standarnya gitu. Nah, kalau software yang pakai macam-macam, jadinya macam-macamnya ada Toon Boom, ada Clip Studio Paint, terus Adobe Animation, terus ada satu lagi Moho. Majo. Aku lupa. Nggak tahu. Satu lagi itu. Kalau sekarang standarnya kita tuh terserah mau aplikasinya mau apa untuk animasi itu. Yang penting pas ekspor harus Targa, eksportan sequence-nya. Kenapa harus Targa? TGA ya kalau itu. Karena compositingnya gampang. Enggak. Lebih untuk bisa seleksi warnanya itu lebih akurat. Iya. Itu biar gampang nyarinya juga kan. Soalnya nanti bisa linknya jadi biru tuh kalau pakai Targa gitu kan, misalnya Targa Indonesia misalnya mau pakai Targa Blue Lock gitu kan, kalau diklik gitu kan. Targa Attack on Titan. Iya. Targa animasi di Twitter itu loh, di Twitter dulu. Targa ini. Ya, Targa Tagar, Bang, Tagar. Oh, Tagar. Salah. Beda ya? Beda. Bukan itu. Sih baru connect lagi Tagar. Jadi sebenarnya ini ya software belum ada yang standarisasinya, yang penting targanya belum ada. Ya, yang penting TGA itu kan formatnya biar gampang diwarnain kan. Ya. Gampang di compositing. Terus biasanya kan kau kan ngerjakan animasi, kau mention VFX. Biasanya kau itu ngerjakan, ada nggak sih kasus di mana kau ngerjakan ini animasinya 3D nih, tapi VFX-nya 2D? Atau emang VFX-nya harus 3D juga atau gimana? Nggak harus. Tapi aku belum pernah yang ngerjain visual effect yang NV-nya 3D terus 2D. Tapi aku sedikit tahu lah soal itu. Kalau itu sih mungkin itu bisa dihitung sebagai di post produksi juga ya kalau 2D visual effect, soalnya itu harus jadi dulu tuh ininya 3D-nya animasinya dan lain-lain, baru ditambahin di belakang. Oh bentar, berarti lu gimana caranya kok tiba-tiba ditambahin di belakang? Ya harus jadi dulu secara produksi. Oh, jadi harus jadi clear dulu secara 3D-nya, baru tambah-tambahin. Ya. Oke, pakai contoh Arcane deh, lu nonton Arcane kan? Nonton. Nah, itu 2D-nya setelah apa sebelum? Setelah. Jadi 3D-nya dulu, baru asap-asapnya, baru beam-beamnya gitu. Jadi kita ngeliat adegan-adegan berantem itu sebenarnya kayak 3D doang tuh ya, 2D-nya ditambahin. Oh. Ribetan mana? Menurutmu lebih susah mana, Rul? Bikin special effect apa bikin 3D-nya? Ya sama-sama susah, sama-sama effort. Sama-sama. Lebih susah mana? Lebih susah mana? Ya lebih susah bikin animasinya lah. Animasi 3D-nya. Ya soalnya banyak aspeknya kayak tekstur, rigging dan lain-lain. Terus lighting. Oh iya, ada lighting juga ya. Itu ada tim sendiri kan biasanya kalau lighting nggak bareng sama ininya kan. Nah, bedanya kalau di 3D itu divisinya banyak banget pembagian tugasnya. Ada yang modeling sendiri, teksturin sendiri, terus rigging sendiri, lighting sendiri, nanti compositing ada lagi, rendering ada lagi sendiri. Oh, ada tim khusus simulasi render. rambut sendiri ada, set dressing gitu-gitu. Enggak tahu dulu. Rendering timnya ngapain mencet tombol render? Nah, kita kan bodoh nih nggak tahu deh. Jadi di rendering tuh kayak recall semua asetnya agar semuanya yang ke recall itu terrender jadi satu video. Misal visual effect nanti ada linknya sendiri, terus nanti ada linknya sendiri, set dress ada, jadi ngeling gitu loh.
Oke, gue ngerti. Rendering memastikan itu semua. Rendering itu mastiin semua aspek dari berbagai macam tim itu dicentang semua. Betul. Jangan sampai pas ke render ada satu biji nggak masuk. Ya ada misal rambutnya belum Iya. bisa dibotak gitu nanti. Karena mungkin banyak yang teman-teman belum tahu kalau sekarang mereka kan ngerender pakai CapCut ya di handphone gitu kan. Nungguin 1 menit tinggal kan. Iya. Kalau render animasi berapa, Rul? Aduh. Berapa jam? Bisa satu shot bisa 8 jam atau 24 jam sendiri lah. Wow. Iya, jadi itu cuma dapat berapa detik itu biasanya satu hari itu? Apa ya? Mungkin 10 detik atau Satu hari 10 detik, Cak. 10 detik. tergantung ininya shotnya ya. Terlalu banyak apanya segala macam komputernya. kan. Itu kalau ngerender kita udah ada mesinnya belum di sini kan, setahu gue. Ya mesinnya harus sendiri. Jadi Iya kan? ada Udah ada belum di Indonesia apa masih dulu tuh gue ingat waktu gue pernah di PH tuh kita sampai keluar untuk ngerender. Jadi sekarang bisnisnya ada sendiri render farm namanya. Iya, render farm. Jadi ada orang sendiri yang bisnisnya cuma ngerender doang. Iya, tahu gue. Tapi dulu di Indonesia tuh dikit banget. Sekarang udah banyak ya berarti. Ada. Oh, keren. Itu bukan render. Keren. Kita buka render farm, lu tahu modalnya berapa? GPU 4060 cukup. Enggak cuman itu. Kayak render itu. Enggak cuman itu. Enggak ya? Dapat duit 200.000, 300.000. PC Dika nggak kuat ya? Apa? PC Dika nggak kuat ya? PC Dika ngerender animasi. Iya. PC gua Iya, PC lu. ngerender animasi. Udah tuh di animasi aja. Itu pun juga masih tungguin 2 hari gak sih, Rul? Dan gak boleh. Kalau lu pada ngerender pasti pakai buka Chrome. Alt-tab buka Iya, Chrome ya. Alt-tab buka Chrome sambil scrolling gitu kan. Ngerender kayak gituan lu Alt-tab udah satu server bedus. Aneh-aneh aja. Wah, jadi ternyata susah banget ya, Rul, bikin animasi. Kok nggak lihat gesturnya tadi? Tapi kau bangga Acting karakter banget enggak, tuh. tapi kau bangga menjadi bagian dari gerakan Bangga lah, pasti. perubahan animasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Animasi, special effect, VFX kan. Wah, Ya, bangga. Bangga sih karena apa tuh? bangga aja. Capek. Oke, kita ke topik selanjutnya aja ya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, kau kan wibu juga, Rul. Kau paling suka sama anime atau manga apa deh? Gue udah tahu sih, cuman biar mereka belum tahu berdua. Gue udah tahu manga kesukaan. Aku belum tahu Belum sih. tahu ya. Oke, manga favoritmu apa, Rul? Manga favoritku ya. Salah satunya Hunter x Hunter. Kill. Dia adalah orang yang masih ngotot ngomongnya pakai X nih. Diam. Lah gue juga ngomongin Hunter x Hunter. Enggak. Bang, kita tidak usah permasalahkan itu, Bang. Apa? Dia Oca bilang, "Weh, Besti. Kau udah baca komiknya belum, Cak?" Oh enggak, animenya enggak. Animenya Tapi kan. manganya gue tahu hiatus. Kalau manganya, Hiatus. kau tahu nggak manganya itu bikin like novel, bukan manga lagi. Jadi ada satu percakapan di situ tulisan. Enggak satu percakapan 2 halaman. 2 halaman isinya tulisan doang. Jadi aku minta maaf, Cak, tolong jangan samakan dirimu yang masih suci, polos dan cerdas pikirannya dengan orang-orang yang kopium dengan manga yang hiatus. Terakhir kali halaman berapa Bapak itu ngebuat? Chapter berapa? Chapter berapa Bapak itu ngebuat? Di Twitter ada update kalau nggak salah, kapan? Katanya mau lanjut lagi. Aku lupa sih, tapi pokoknya hiatus lagi lah. Terakhir kali baca tahun berapa, inget gak? Oh ada update kemarin 2 bulan yang lalu. Oh, sebelum 2 bulan yang lalu? Chapter doang. Sudah. 2 bulan lalu. Enggak. November. Sebelum itu. Berapa tahun gak baca-baca Hunter x Hunter? Aduh, berapa tahun ya? 3 tahun kali ya. Lama banget sih memang. Iya. Menurutmu kenapa Hunter x Hunter itu bagus dan kau suka sampai sekarang? Karena Killua ganteng. enggak. Cak, nggak apa-apa, Cak. Nggak apa, Cak. Aku lebih Kira-kira, Cak. sama kau, Cak. Kenapa Hunter x Hunter bagus? Gini, jadi Hunter x Hunter itu Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Terserah Hunter Hunter, oke, Hunter Hunter. Hunter Hunter itu sebenarnya dia salah satu yang kayak karakter sonennya cuma 1 orang. Si Gon doang. Ya. Killua? Gon tuh yang orang yang sangat naif, bisa berjuang dengan semangat gitu-gitu. Sedangkan orang sekitar tuh orang yang lebih apa ya, masuk akal gitu loh, realistis. Makanya orang-orang di karakter-karakter di situ tuh nggak mau menyebutkan nama jurusnya secara terang-terangan. Oh. Jadi kenapa? Karena di world buildingnya Hunter x Hunter itu
informasi itu sangat krusial. Jadi kalau orang tahu Ya. nama jurusnya, dia bakal nyari kelemahannya apa. Gitu. Betul. Aku baru ngeh lagi. Itu gue udah sadar, tapi sampai Kecuali Gon. Iya, itu gue udah sadar. Teriak jurus aja. Iya, gue udah sadar. Cuman problemnya adalah sampai akhirnya gue mendapat penjelasan 2 halaman itu. Tiba-tiba informasi dibagikan dengan cuma-cuma. Gak kayak bener sih informasi men. Begitu jurusnya Hisoka yang permen karet itu aja ketahuan kan langsung jadi bisa dilawan si Hisokanya. Tapi Rul, pertanyaan gue adalah siapa yang paling lu suka di situ selain Gon? Kalau gue Killua. Kan ini pasti Killua. Dari tadi pengen buat jawab Killua. Orang-orang tuh pada suka Hisoka. Sama satu lagi yang keren Pito. Ya elah, iya ganteng semuanya. Cantik anjir Pito. Ganteng anjir itu kan. Cewek. Pito. Hui. Pito yang Pito yang- kucing. Oh sorry gua di otak gue. Neverpito. Di otak gue yang ini apa yang ini ya Killua. Iya Kurapika. Kurapika yang blonde mata merah. Bukan Kurapika tuh bagian dari Killua. Apa bagian dari Killua? Bagian dari Gon sorry. Iya Dia, yang blonde dia mata kalau merah. marah kok matanya merah. Iya. Oh iya blonde. Oh iya. pokoknya lah, Iya. aku lupa. Sorry. Gue lupa dia blonde. Coba gue lupa. Gara-gara gini. Oke, ini fun fact ya. Kenapa gue tadi ketuker? Karena Killua itu Killua. Kan dia tadi ketuker sorry. Kurapika adalah inspirasi Sasuke. Oh. Jadi Sasuke itu berdasarkan karakter Kurapika gitu. Jadi kebalik jadi rambutnya di otak gue tadi masih hitam. Padahal itu Sasuke. Pantas gitu. broken home. Gak gitu konsepnya dong. Enggak maksudnya pantas dia. Nggak, mata- Kan ini sama-sama Iya, dibantai. sama-sama dibantai, mata merah. Mata merah. Gitu. Apa Rul? Siapa? Karakter favoritku di Hunter x Hunter. Nah, atau bukan Gon sebenarnya? Gon nggak? Apa bukan? Gon sih sebenarnya. Selain Gon. Selain Gon ya. Iya. Lain gun. Selain Gon, Kurapika. Kenapa? Karena dia yang paling logik. Iya, gue suka. Benar sih. Logik. Paling cantik. Dia cowok, Bro. Oh bro. Lu baru tahu? Anjir dia baru tahu. Kasian banget. Cowok ya. bro. Dia baru tahu Kurapika cowok. Nah, karena suaranya Ya suaranya emang itu kan sorry. Tapi Kurapika itu bro Cowok cantik. cowok. Itu benar-benar. Di komunitas Hunter x Hunter tuh ada perpecahan Bro, tau gak lo? nggak tahu apa Oke, tuh. jadi ada yang bilang Hunter x Hunter itu udah tamat pas Gon sama bapaknya naik gunung itu. Oh. Di episode terakhir. Menurutmu tamat di situ atau enggak sebenarnya? Aku sih bukan aku yang menentukan tamat ya. Iya. Jadinya aku Iya sih, sih, aku iya sih. mengikuti selama ada cerita aku ikuti terus. Meskipun itu udah ketemu udah tamat belum, ya karena lanjut ya aku baca aja. Iya. Kalau ini bukan hardcore. Iya dia pasrah tipikal pasrah. Pasrah dia. Oke, arc mana yang paling favorit Hunter x Hunter? Kalau aku Great Island, aku paling suka di situ. Bagus. Itu orang-orang Karena banyak itu yang nggak- logik banget. Iya, orang-orang banyak yang nggak suka itu tau Rul. Nggak suka ya? Banyak yang nggak suka mereka. Itu pakai otak nontonnya sih. Mending yang semut. Nah tuh Merah N. mereka pada Semut Yang tuh semut- seru. yang semut tapi tuh nggak seru. semua tuh menurut gue paling nggak pakai otak. Menurut gue. Setuju nggak? Seru tapi kayak Apa? kurang. Iya kayak nggak ada otaknya. Ada, cuman formasi dan siapa lawan siapa doang. Ya. Technically Iya. iya Tapi sih. aku suka storytelling saat pertama saat mereka memulai serangannya itu loh, pas keluar dari pintu terus itu kan kayak sepersekian detik tapi diceritainnya panjang banget terus diceritain detail itu aku suka terus tiba-tiba ada. Ini autornya slow motion. Tapi di Great Island tuh aku amazed karena kan ada kartu yang bisa mencuri kartu Ya. buku kan. Kemudian tahu nggak sih kalau yang bisa disimpan tuh nggak cuma kartu yang bagus-bagus, kartu sampah kayak batu dan lain-lain bisa disimpan. Terus ada orang nyolong gitu kan. Ya aku pencuri, ya dia dapat batu. Jadi, oh iya ya bisa gitu juga ya. Mungkin karena aku masih bocah ya, jadi aku nggak terlalu suka Iya. sama arc itu. Hype-hype-nya Gua- tuh lebih ke kayak lawan-lawanan Kayak gitu aku kan. lihat apaan nih Yu-Gi-Oh. Iya, gue sukanya malah justru karena punya ability lain. Iya, Ya, iya. dan ability-nya itu jadi semacam senjata baru untuk lu progress the story sih. Jadi nggak kayak tiba-tiba kekuatan tambahan yang akan kepake terus sampai ending. Cuman kebetulan di arc itu lu ada tools ini nih. Dan keluar dari arc itu udah toolsnya nggak kepake lagi. Itu yang gue suka sih. Kayak alat Doraemon Keren, ya. keren. Iya, Satu iya. episode beda-beda. Tapi seru banget itu pas. Tapi kartunya juga alat ini nggak bisa macam-macam, nggak bisa tiba-tiba kayak Yu-Gi-Oh yang trap card bisa dipakai kayak magic card gitu loh. Tetap pakai sesuai Sesuai rule-nya, rule-nya. sesuai rule-nya. Gitu.
Tuh. Ada TCG-nya enggak? Ada TCG-nya. Hunter x Hunter sendiri ada TCG-nya, cuman Kayak yang spesifik. nggak ada. Setahu gue nggak ada ya. Oh, yaudah. Nah, anime yang lagi kau ikutin apa yang? Atau tadi kan manga nih. Mungkin kau punya anime yang kau suka selain Hunter x Hunter ada nggak? Ada tapi nggak populer. Apa? Pingpong the Animation. Tahu. Tahu. Gue tahu. Anjing, Tapi emang itu nggak mah. populer. Iya. Emang nggak populer. Kok Dan populernya di ini sih di orang-orang yang emang suka animasi. Dan di Jepang populer itu. Pingpong di animation di Jepang populer. Yang pingpong Jepang kan? ya. Iya itu di Jepang yang populer. kalau orang sekarang ngelihat gambarnya burik itu kan. Iya, aku juga setuju sih gambarnya burik. Dibilang Enggak, gue ingat banget dia pernah masalah dibilang gambar animasi itu burik gitu. Gambarnya bagus deh. Stylized maksudnya ya. Stylized. Style-nya personalized style. Stylized. Personalized. Tapi emang gambarnya emang kalau dilihat-lihat mah dari mata biasa kayak Iya, enggak bukan kayak memanjakan mata bukan kayak Kimetsu no Yaiba gitu. Kalau udah biasa Iya, iya, itu. kalau lu udah biasa lihat Ufotable, lihat ini lu bakal sedikit perlu Iya, penyesuaian. Kalau udah biasa ngeliat animasi kelap-kelip kayak Kimetsu no Yaiba. Iya, pasti lu mesti penyesuaian dulu, Selain itu apa selain itu? Yang mungkin populer di Indonesia yang lagi Tanya lihat dulu kenapa bagus. Oh ya, kenapa suka anime? Oh, karena animasinya menurut Karena gua. animasinya, Karena betul. ada banyak banget animasi yang menurut gue tuh nggak bisa lihat di anime lain. Betul. Kayak ekstrim gitu angle. Iya. Ekstrim terus Banyak eksperimen itu kata yang pengen gue cari. Banyak eksperimen dan berhasil. Tapi menurut gue emang gak cocok buat semua anime sih. Enggak lah. dan ceritanya tuh bukan tipikal yang jenius untuk mengalahkan semua kayak definisi jeniusnya beda lah untuk orang tokoh utama ini secara cerita. Jadi Rul, ngomong-ngomong soal manga dan anime, menurutmu gimana One Piece? Baca. Ini aku terkenal. Ini topik yang paling berpotensi untuk Aduh, sebentar. menimbulkan pilih masalah. kata-kata dulu ya. Coba dipikirin dulu jawaban. Kau masih baca nggak? Aku masih baca. Karena penasaran aja Karena gimana penasaran. sih nanti gini dunianya mau kemana gitu. One Piece itu aku suka dulu. John, udah bisa belajar diplomatis bagus. Eno. Sekarang kenapa sekarang? Kalau sekarang kenapa Mas? Sekarang aku penasaran. Oke. Oh, Dulu sekarang suka, Sekarang penasaran. sekarang penasaran. Oke. Maksudnya sekarang Safe suka dan answer. penasaran. Safe answer. Safe answer. Lu udah pernah baca Boruto? Boruto pernah. Bagus gak menurutmu? Ini sebelahmu fans. Kau tahu nggak? Dia barusan banget gitu. Ini dia fans berat Boruto gitu. Gimana? Lu bilangin dia lah. Kasih tahu Kasih tahu. manga lain yang lebih bagus dari Boruto. Coba baca. Enggak, kau tanya dia kenapa sebagus gitu coba. Kenapa menurutmu bagus? Coba aku kasih pengertian. Boruto ape, seru, bagus. Apa yang momen yang paling memorable di Boruto? Waktu Kawaki join ini keluarganya Boruto. Oh. Iya. Oke. Kok lu doang sih? Adopsi anak. Kok lu doang? Itu kan ada Ngomong aja, nggak apa-apa. karakter developernya Kawaki dari egois jadi lama-lama dia berperasaan. Itu jadi sedih loh. Ini ya karakter development ya. Lihat gua. Aku sedih dengernya. Enggak, tapi itu kan sedih loh. Emang nggak sedih? Enggak. Oke, itu dia Irul, tepuk tangan dulu. Irul Pintar dari Tampar Production. Rul, kalau mau ngubungin kamu kemana Rul? Ke Instagramnya Tampar Production. Apa? @apa? @Tampar Production. Oke, dan siap-siap ya akan ada ini terbaru apa namanya tadi proyek terbarunya? Tinggal meninggal. Tinggal meninggal. Jumbo juga Irul ikut terlibat. Ya. Dan ya itu dua yang paling deket ya, Ya, so far ya. betul. Semoga sukses terus, semoga juga maju industri animasi special effect di Indonesia. Semoga Irul makin banyak jobnya. Amin ya Allah. Karena semakin banyak job Irul, Semakin pintar. Kan kaya. Eno. Tapi kalau butuh orang-orang buat project, orang-orang di sini bisa loh. Oh ya, suatu hari Dika tuh, nanti ya. Dika itu bisa voice actor. Oh, si bisa. si Irul ini loh apa juga suka bikin animasi iseng selama bulan Ramadan. Nah. Oh ya. Oh betul. iya. Apa tuh Rul? Apa namanya Rul? Namanya Ramadanimasi. Jadi setiap di bulan Ramadan kita bikin 4 tema untuk 4 minggu. Nah, semua
animator tuh boleh ikut secara Udah ada rela. Udah ada 2000 animator yang ikut ya? Wow. Saya senang kalau saya Udah banyak ya, udah banyak. Pokoknya ya? rata-rata dari 30 sampai 50 animator per minggunya yang ikut. Bisa dicek di mana? Instagram Tampar juga. @ramadanimasi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ramadanimasi. Masih. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen iseng-iseng ketemu teman-teman animator Ya. atau mau ikut challenge, ini kayak Inktober gitu gak sih? Betul. Wis. Idenya dari Inktober. Berarti siapa aja bisa ikutan ya? Bisa ikut. Pakai PowerPoint juga boleh. Ya kalau bagus mah gas aja Cah, bisa kalau. Boleh pokoknya. Mau gambarnya jelek atau bagus nggak masalah. Belum berwarna pun nggak masalah. Jadi yang penting kamu bikin animasi sesuai tema, nanti dibikin video kompilasinya. Kita tunjukin beberapa tadi di sini ya, kalau kalian mau lihat dan mau ikutan juga bisa ya. Betul. Oke, ada hadiahnya nggak? Ada. Oh seriusan? Ya. Apa hadiahnya? Hadiahnya uang tunai. Wis. Jadi sistemnya kita ngumpulin duit. Pokoknya yang mau nyumbang silahkan, yang atau mau sponsor nggak apa-apa. Nanti kayak dibikin pool gitu loh. Sponsor gak apa-apa ya, sponsor bagus dong. Sponsor gak apa-apa. Sponsor ya gak apa-apa. Pokoknya nanti kita kumpulin duitnya, Ya. jumlahnya berapa. Nah itu baru dibagi rata untuk 5 animasi terbaik tiap minggunya. Jadi ada 20. Woi, tepuk tangan dulu dong inisiatifnya Irul nih buat animator-animator Indonesia. Keren. Woi, kau cerdas juga tuh. Wah. Kenapa Irul pinter loh? Berkat Eno Bening. Oke, silakan ditutup bro acara hari ini. Acara ini judulnya Wiu. Waktu Indonesia. Waktu Indonesia Waktu Wibu. Indonesia Wibu. Silakan ditutup bro. Ya. Terima kasih sudah menonton Waktu Indonesia Wibu. Sampai jumpa. Diajakin kita ya untuk ikutan. Oh gitu. Yang Terima pas kasih. Action. Terima kasih sudah menonton Waktu Indonesia Wibu. Sampai jumpa lagi di acara Waktu Indonesia Wibu selanjutnya. Bye bye. Ya, stay clean and sound. Stay clean. Glenn. And gimana sih? Ay, sepuh kelinson gak tahu loh. Kau orang pertama di dunia ini yang melakukan itu setelah gue. Iyalah, coba yang bener. Enggak, dulu dia tuh gini, kalau yang gue kan begini. Kalau dia tuh stay clean, Irul tuh pakai mata. Oh iya. Gede. Clean. Ayo. Stay clean and sound. Yang versi lu ya, versi lu. Oh iya. Stay clean and Dadah.